kehidupan yang berat bagi sosok Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Siti Fatimah Az-Zahra lahir dan dibesarkan di bawah naungan wahyu yang diterima ayahnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW kasih sayang ayah bundanya terlimpah kepadanya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Dalam suasana kerohanian yang tinggi dan di tengah keluarga suci, Siti Fatimah dibesarkan sehingga seluruh kehidupan kejiwaannya penuh dengan semangat kenabian yang agung. Putri kesayangan Rasulullah SAW itu ikut mengalami suasana kehidupan pahit getir, sebab masa itu ayah bundanya sedang menghadapi puncak gangguan, penganiayaan dan kekerasan yang dilancarkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Siti Fatimah tumbuh di tengah pertarungan sengit antara Islam yang mulai tumbuh dan kejahiliaan yang mulai runtuh. Putri yang mulia itu sejak masa kanak-kanak dengan mata kepala sendiri merasakan langsung betapa gencarnya perjuangan para perintis iman melawan kaum Quraisy penyembah berhala. Tidak cukup puas dengan melakukan penganiayaan fisik terhadap kaum muslimin yang masih sedikit jumlahnya pada saat itu, mereka lebih meningkatkan lagi gerakan-gerakan permusuhan dalam bentuk pemboikotan total terhadap Rasulullah SAW, keluarganya, serta juga terhadap orang-orang Bani Hashim yang berada di bawah pimpinan Abu Thalib. Suatu pemboikotan menyeluruh di bidang ekonomi dan sosial yang mereka lancarkan. Siti Fatimah bersama segenap anggota keluarga suci dan sejumlah kaum muslimin terkepung rapat di dalam Syi'im selama lebih dari 3 tahun. Bagaimana berat kesengsaraan hidup yang dideritanya semasa ia masih kanak-kanak, yang justru membutuhkan pertumbuhan yang baik. Belum pulih benar dari kesulitan seberat itu. Pada tahun ke-10 Bi'tsah, ia ditinggal wafat oleh ibundanya yang tercinta, Siti Khadijah. Dan pada tahun itu juga paman ayahandanya Abu Thalib wafat, orang yang selama ini menjadi pengawal dan pembela serta pelindung ayahnya. Siti Fatimah yang masih sangat muda saat itu bukan hanya menderita kesedihan karena ditinggal wafat ibundanya, tetapi juga ikut merasakan langsung kehancuran luluhan hati ayahandanya yang secara hampir bersamaan waktunya telah kehilangan istri tercinta dan paman yang penuh dengan kasih sayang. Bersama ayahnya hidup terpencil tanpa ibu yang selama ini menjadi sumber kecintaan dan kasih sayang. Sebagai pengganti kasih sayang seorang ibu yang kini telah tiada, Rasulullah SAW makin banyak mencurahkan perhatiannya kepada putri bungsunya itu. Dari peristiwa berat itulah terjelma jalinan kasih sayang timbal balik yang sangat mendalam antara seorang ayah dan putri kecintaannya itu Fatimah Zahra. Rasulullah SAW merasa tak ada seorang pun yang paling berkenan di hati dan terasa lebih dekat dengan beliau selain putri kesayangannya itu, sehingga Siti Fatimah boleh dikatakan sama sekali tak sanggup berpisah dengan ayahnya. Beliau sering menegaskan kepada kaum muslimin tentang hakikat hubungan silsilah dengan putri kandungnya itu. Beliau meletakkan persoalan yang amat besar dan amat penting pada hubungan silsilahnya itu, mengenai keturunan yang akan ditinggalkannya. Ditegaskannya persoalan tersebut agar kaum muslimin mengetahui kedudukan Siti Fatimah Zahra dan menunaikan sebaik-baiknya apa yang sudah menjadi hak Siti Fatimah, serta agar mereka menjaga serta memelihara baik-baik keturunan yang bakal ditinggalkannya. Real mukmin, Rasulullah SAW memperkenalkannya atau memperkenalkan putrinya itu dengan menegaskan kepada umatnya, Fatimah adalah bagian dari aku. Barang siapa yang membencinya berarti membenci aku. Fatimah adalah bagian dari aku. Apa saja yang mengganggunya berarti mengganggu aku, kata Rasulullah SAW.
Imam Ali radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah di antara keluargamu yang paling engkau cintai?" Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fatimah binti Muhammad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menamakan putrinya dengan sebutan ibu ayahnya, Ummu Abiha. Masya Allah, kasih sayang Siti Fatimah kepada ayahnya sama seperti kasih sayang ibu kepada anaknya. Ia menjaga dan memelihara ayahnya sama seperti penjagaan dan pemeliharaan yang diberikan oleh ibu atau seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil. Hal ini merupakan tauladan yang tinggi dalam hubungan antara seorang anak dengan ayahnya. Cobaan yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah ringan. Cobaan-cobaan yang paling ringan sampai yang paling biadab harus beliau hadapi ayol mukmin. Dan boleh dikatakan bahwa semua cobaan yang dialami oleh Rasulullah SAW itu tidak luput dari pandangan dan pengetahuan Siti Fatimah Zahra Al-Batul. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mengambil riwayat dari Ibnu Mas'ud, yaitu ketika pada suatu hari baginda Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah di Ka'bah seorang diri, di mana terdapat sekerumunan orang Quraisy. Salah seorang di antaranya yang menyaksikan Rasulullah SAW sedang khusyuk melaksanakan ibadahnya itu kemudian mengatakan, "Hai, lihat itu apa yang sedang dilakukan. Lihat itu apa yang sedang dilakukan oleh dia Nabi Muhammad SAW. Tidak adakah di antara kalian yang mau pergi ke tempat pembantaian hewan dan mengambil kotoran binatang? Lalu nanti kalau orang itu sujud lagi, kotoran itu kita taruh di bahunya." Segera salah seorang yang terkenal paling jahat dalam kerumunan itu yang bernama Uqbah bin Abu Mu'aid telah mengambil kotoran dari tempat pembantaian hewan, melemparkan kotoran tersebut di punggung baginda Rasulullah SAW yang sedang sujud pada saat itu. Perbuatan ini disambut dengan gelak tawa gerombolan orang-orang Quraisy yang menyaksikan perbuatan keji itu. Beberapa saat kemudian datanglah Siti Fatimah. Diambilnya kotoran dari punggung ayahnya. Seusai sujud, Rasulullah SAW dengan tenang berdoa, "Ya Allah, timpahkanlah murkamu kepada Abu Jahal bin Hisham, Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'aij, dan Ubay bin Kalab." Usai salat, beliau menggandeng putrinya pulang ke rumah. Di kemudian hari semua orang itu mati terbunuh dalam perang Badar. Demikian di antara cobaan berat terhadap ayahnya yang disaksikan langsung hamba Allah oleh Sayyidah Fatimah Zahra di saat usianya yang masih sangat muda. Semua pengalaman yang serba berat dan keras itu turut membentuk kepribadian dan memberi pelajaran kepadanya tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dan cobaan yang kelak mungkin akan dialaminya sendiri oleh Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Semuanya itu merupakan gemblengan iman untuk dapat dengan teguh menghadapi berbagai kesukaran dan kesulitan di masa yang akan datang. Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan dan nanti akan kita sambung kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Al-Fakir wa tabilallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.